Di video ini gue mau ngasih alasan kenapa kalian untuk pengguna iPhone 15 Pro ke bawah jangan update ke iOS 27. Ini dia tampilan iOS 27 yang baru aja rilis minggu kemarin. Dan gue install updatean ini di iPhone 14 Pro. Nah, untuk performanya bagaimana? Terusnya apakah iOS ini masih beta udah cukup stable untuk kalian install atau sebaiknya jangan? Dan fitur apa aja yang nggak tersedia alias fitur-fitur nggak lengkap di iOS 27 pada iPhone generasi 15 Pro ke bawah. Nah, sebelumnya nih kalian lihat dulu nih iPhone apa aja yang support untuk iOS 27. Kalian cek ada HP kalian atau enggak. Minimal ini ada di iPhone SE 3 dan di iPhone 11. Nah, buat kalian yang pengguna iPhone 11 nih masih dapat updatean ke iOS 27. Jadi spesifikasi minimalnya itu adalah chipset A13 Bionic. Buat di bawah chipset A13 tuh nggak bisa ya, otomatis. Kalau iPhone SE 2020, SE2 itu masih bisa sih harusnya iOS 27. Nah, HP kalian termasuk ada di daftar list ini nggak? Fitur-fitur barunya apa aja sih yang berbeda? Yang pertama itu dari Siri AI. Tentu aja Siri AI ini itu harus iPhone yang sudah support Apple Intelligence, yaitu iPhone 15 Pro Max sampai iPhone 17 Pro Max. Buat tipe di bawah iPhone itu ini nggak bisa ya. Jadi kayak iPhone 14 Pro gue ini nggak ada Apple Intelligence-nya. Jadi Siri AI-nya tuh nggak ada, cuman Siri biasa. Jadi ya fitur ini tuh nggak ada di iPhone 14 Pro setelah gue update iOS-nya. Nah, yang kedua itu dia faster performance. Emang gue udah ngerasain nih untuk masuk aplikasi dan close aplikasi ini lebih cepat daripada iOS 26. Jadi transisinya kerasa lebih cepat aja gitu, lebih faster dibandingkan iOS sebelumnya. Nanti kita cek juga ya nih. Oke, yang berikutnya ini yaitu redesign Apple Music Artist Page. Nah, ini khusus buat pengguna Apple Music tuh, ngebuat kalian yang pakai Spotify yang mungkin nggak terlalu penting juga ya. Nah, itu aja tadi beberapa fitur yang gue sebutin. Sama kalian juga bisa edit foto atau kalian hapus objek yang nggak penting. Nanti kita cek. Oke, langsung aja gue bakal bahas kenapa kalian jangan buru-buru update ke iOS 27. Apalagi buat kalian yang pengguna iPhone 15 Pro Max ke bawah. Contohnya di iPhone 14 Pro gue ini. Yang pertama, fitur-fiturnya kayak dari Liquid Glass ini berfungsi normal, tapi dia juga bisa di settings. Terusnya juga banyak juga tampilan redesign baru kayak dari kameranya. Kamera layout ini di redesign ya, kalian bisa lihat, kan bisa langsung hapus grid level dari aplikasi kamera tanpa harus kalian pergi ke settings dulu. Terusnya kalian juga bisa lihat di sini redesign resolusinya ada di atas. Dan tentu aja setelah pro dan kontra iOS 26 kemarin mengenai Liquid Glass, banyak yang bilang Liquid Glass-nya tuh bikin nge-lag. Liquid Glass-nya itu kayak Android, malah jadi jelek banget. Nah, di iOS 27 ini kalian bisa adjust sendiri mau seberapa clear dan seberapa thin. Nah, jadi kalau kalian geser ke paling kiri dia lebih clear, kalian bisa lihat ya. Ini dia untuk Liquid Glass-nya clear, dan kalau kalian ke kananin geser dia lebih more thin. Jadi kalian itu yang nggak suka efek Liquid Glass ya, ini bisa berguna banget di iOS 27 ini. Jadi kalian tetap harus ikutin updatean iOS tanpa harus menggunakan Liquid Glass. Kemudian juga di sini ada wallpaper baru yang menurut gue ini cukup seru ya. Bukan seru ya, cukup bagus lah menurut gue. Kalian juga mendapatkan wallpaper baru. Terusnya kalian juga bisa desain warnanya ini bener-bener persis seperti warna iPhone kalian ya. Jadi kan tinggal pilih aja. Kalian juga bisa mengganti warna-warna. Tapi di sini yang bikin bagusnya dia bener-bener bisa menyerupai warna HP kalian guys. Seperti ini, gue menggunakan iPhone 14 Pro warna purple dan dia bener-bener warna deep purple, bener mirip. Jadi kayak emang bawaan stoknya aja kayak gitu. Next, setelah itu kalian bisa lihat juga di sini icon baterainya berubah ya. Di iOS 27 banyak yang nggak suka, katanya mirip Android. Sebenarnya ini mirip dengan icon baterai di iOS 7 pada iPhone 4S atau 4G waktu itu guys ya. Tentu aja
Karena ini masih beta, baterainya boros. Jadi tadi waktu update itu baterai gue sekitar 80%, setelah update itu jadi 71%. Ini bukan baterai health-nya ya, tapi kondisi persenan baterainya. Nah, nanti kalian bisa lihat juga nih, baterai berkurang. Untuk dari redesign page artis ya di Apple Music seperti ini, jadi berubah tampilannya. Tapi ini nggak terlalu penting, apalagi buat kalian yang nggak menggunakan Apple Music ya, karena banyak lagu-lagu yang ada di Spotify di Apple Music tuh nggak ada, kayak gitulah. Nah oke, untuk dari app kontrolnya di sini masih sama, nggak ada perubahan sama sekali ya. Juga masih smooth, masih ngebounce dan lain-lain. Next di sini buat fitur Instagram, mungkin nggak semua kebagian atau beberapa akun-akun aja karena udah update ke iOS 27. Jadi di akun Instagramnya di bagian paling bawah nih di menunya, dia juga udah support liquid glass. Jadi tampilannya seperti iOS 27 dan 26. Nah, mungkin nanti kalau TikTok dia juga bakal berubah ya, tapi saat ini dia belum ngikutin sih. Masih sama tampilannya. Untuk faster performance kalian bisa lihat ya, untuk buka aplikasi ke Instagram tadi cepat, terusnya juga ada beberapa nge-lag ya nih. Ini cepat tuh, kalian bisa lihat buka, close juga lebih cepat gitu, lebih faster. Untuk nge-load-nya juga dia lebih cepat. Untuk buka folder dia juga lebih kenceng ya. Kan bisa animasinya lebih faster dari iOS sebelumnya. Cuman memang sih untuk dari kelemahannya itu banyak banget fitur yang nggak ada di iPhone 14 Pro setelah update ke iOS 27. Yang pertama itu tadi kalian nggak dapetin Siri AI. Jadi karena iPhone 14 Pro ini dia nggak support Apple Intelligence, belum ada lah fiturnya. Jadi Sirinya cuman kayak gini doang, masih sama ya, nggak tampilan kayak yang tadi di awal Siri Apple Intelligence. Oke, next juga di sini dari fitur menghapus objek ya. Jadi untuk iPhone 14 Pro ini nggak bisa ngapus objek. Sebenarnya di iOS 26 nih dia bisa untuk device atasnya, tapi karena di 14 Pro dia nggak bisa. Dan sekarang dia juga tetap nggak bisa, akhirnya jadi bisa gitu. Terusnya juga untuk video ada fitur namanya save frame gitulah, ini dia untuk paling bawah. Jadi kalian bisa save foto langsung tanpa nge-screenshot. Jadi misalkan frame yang mana nih, detik keberapa yang mau kalian jadiin foto, nah kalian tinggal klik aja nanti pencetnya. Habis itu hasilnya kayak gini. Jadi sama aja sih kayak nge-screenshot, cuman kayak lebih kompleks aja. Jadi kalau kalian lagi nonton mau yang mana tuh frame yang mau kalian capture, kayak gitu guys. Udah gitu aja sih. Jadi fiturnya ini nggak lengkap ya untuk di iPhone 14 Pro. Meskipun seri Pro tapi dia nggak bisa yang namanya tuh Apple Intelligence. Terusnya dia nggak bisa edit foto, ngilangin objek. Dan yang pasti baterainya ini boros guys. Kan lihat juga sekarang kondisi baterainya sudah sangat turun. Nah tapi ya mungkin nanti kalau ada updatean, mungkin public beta atau yang udah resmi officialnya, dia bakalan tetap stabil. Tapi lebih stabil di iOS 26.5. Nanti gue bakal bikinin juga tutorialnya gimana caranya downgrade ke iOS 26.5. Kalian bisa lihat juga baterainya saking borosnya sekarang udah turun ke 66. Jadi segitu dulu aja videonya. Menurut gue kalian jangan buru-buru, nggak usah update ke iOS 27 ya, karena ini belum stable. Dan banyak fitur yang disunat. Jadi nggak ada fitur yang harusnya ada di iOS 27 di iPhone generasi 15 Pro Max ke bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you.